Ketika Allah memilih manusia di bumi, pertama Allah memilih satu orang. Dari satu orang ini menjadi sebuah keluarga, dan dari keluarga ini menjadi sebuah bangsa. Satu orang tersebut adalah Abraham, dan keluarga itu adalah keluarga Yakub, dan bangsa tersebut adalah bangsa Israel. Ketika ada satu orang, Allah menampakkan diri, berbicara dan mewahyukan dirinya kepada orang itu. Ketika menjadi sebuah keluarga, Allah menampakkan diri, berbicara dan mewahyukan diri kepada kepala keluarga itu. Setelah bangsa Israel dibebaskan dari belenggu perbudakan, kembali pada otoritas Allah, nama Allah, dan pemerintahan kerajaan Allah, Alkitab menunjukkan bahwa Allah memiliki cara yang lain dalam memberi wahyu. Allah tidak lagi berbicara dan menampakkan diri kepada satu orang dan berbicara kepada orang itu. Allah mewahyukan dirinya kepada umatnya dan berbicara dengan cara yang telah ditentukannya. Saat umat pilihan Allah menjadi sebuah bangsa, Allah mengubah caranya untuk berbicara. Cara Allah berbicara kepada umatnya adalah melalui tutup dada pernyataan keputusan. Melalui tutup dada pernyataan keputusan, Allah mewahyukan dirinya dan berbicara kepada umatnya. Di masa sebelumnya, Allah telah berbicara kepada satu orang, tetapi dalam berbicara kepada sebuah bangsa, Allah berbicara melalui tutup dada pernyataan keputusan. Ketika kesulitan dan masalah timbul di antara umat Allah, mereka datang kepada Allah, dan mereka mencari pimpinan serta wahyu Allah melalui tutup dada pernyataan keputusan. Ketika kita sendirian seperti Abraham waktu itu, Allah berbicara kepada kita sendiri. Tetapi ketika umat Allah ada di sekeliling kita dan kita menjadi bagian di dalam umat Allah, kita harus ingat bahwa Allah mengubah caranya dalam mewahyukan diri. Hal ini tidak mengesampingkan komunikasi pribadi seseorang dengan Allah, dan juga tidak mengesampingkan pernyataan diri dan wahyu Allah kepada seseorang. Sekalipun komunikasi pribadi kita tidak dikesampingkan, saat itu kita tidak lagi sendiri. Saat itu, kita menjadi satu dengan umat Allah menjadi satu entitas. Di saat itu juga, wahyu dan pembicaraan Allah tidak lagi mengarah kepada kita secara perorangan, tetapi kepada umat Allah. Kita perlu melihat bahwa kita menjadi satu dengan kaum saleh lainnya sebagai tubuh Kristus. Pada saat ini Allah mewahyukan diri, berbicara dan menampakkan diri dengan cara yang lain. Bila kita belum melihat ini, persekutuan kita dengan Tuhan mungkin tidak akan terhenti, tetapi pelayanan kita kepada Tuhan tentu akan terganggu. Bila kita damba untuk melayani Tuhan, dan bila kita damba agar pelayanan kita sesuai dengan kebutuhan anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa cara Tuhan menampakkan dan mewahyukan diri kepada individu berbeda dengan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Imam besar mengenakan tutup dada pernyataan keputusan saat dia menghadap Allah. Benda itu diletakkan di baju efod. Tutup dada itu berbentuk 4 persegi, lipat 2. 4 jajar permata diletakkan di atasnya. Setiap jajar berisi 3 permata. Dan di atas permata itu terukir nama ke-12 suku Israel. Selain itu, di atas tutup bahu baju efod terdapat 2 permata, yang juga berukirkan nama ke-12 suku Israel. Nama ke-12 suku Israel itu mewakili orang-orang Israel, mewakili seluruh umat Allah. Dan ketika imam besar masuk ke hadirat Allah, dia membawa ke-12 suku Israel di bahu dan dadanya. Imam besar melambangkan Tuhan Yesus yang memikul kita di bahunya dan memeluk kita di dadanya.
Saat imam besar masuk ke kemah suci untuk menunaikan pelayanannya kepada Allah, dia harus mengenakan baju efod. Ini berarti dia harus memikul seluruh bangsa Israel di bahunya dan meletakkan mereka di dadanya. Saat Musa meminta Allah untuk menunjuk seseorang untuk memerintah atas umat Israel, Allah menjawab, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan." Ketika orang Amalek menyerang Siklak, mereka menangkap perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana. Daud bertanya kepada Tuhan melalui baju efod tentang apakah dia harus mengejar gerombolan itu. Dan Tuhan berkata, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Hal ini menunjukkan bahwa setelah umat Allah berkembang dari satu orang menjadi sebuah bangsa, Allah berbicara kepada mereka melalui sebuah alat, yaitu tutup dada pernyataan keputusan. Di dalam tutup dada pernyataan keputusan, terdapat Urim dan Tumim. Dalam bahasa Ibrani, Urim berarti terang, sedangkan Tumim berarti kesempurnaan. Saat imam besar datang ke hadirat Allah dengan tutup dada itu, terang Allah bersinar dan kehendaknya akan dinyatakan secara penuh. Meskipun kisah ini terjadi di dalam Perjanjian Lama, dan ada perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah bekerja menurut prinsip yang sama. Perkara di dalam Perjanjian Lama adalah bayangan, sedangkan perkara di dalam Perjanjian Baru adalah realitas. Realitas Perjanjian Baru mengikuti prinsip yang sama dengan Perjanjian Lama. Saat 1, 2, 3, atau 5 anak-anak Tuhan merendahkan diri dan serius di hadapan Tuhan, saat mereka menemukan adanya masalah di antara anak-anak Tuhan, atau kehendak Tuhan yang belum jelas di antara mereka, mereka harus belajar untuk memikul dan memeluk anak-anak Tuhan, serta bertanya di hadapan Tuhan. Paulus adalah seseorang yang bahunya memikul orang-orang percaya, dan dadanya memeluk gereja. Ketika Paulus datang ke hadirat Tuhan dengan mengenakan tutup dada pernyataan keputusan, terang Tuhan bersinar. Dia melihat orang yang berbuat dosa di Korintus. Dia juga menjelaskan perkataan rohani yang masih menjadi misteri bagi jemaat di Efesus. Mengapa Paulus dapat menulis dan menyajikan jalan Tuhan secara jelas di hadapan gereja? Paulus bukan tidak peduli terhadap urusan anak-anak Tuhan, atau seperti seorang pertapa yang berdoa di tempat tertutup untuk mendapatkan terang Tuhan. Ini bukanlah cara Paulus. Dia mengemban gereja dan anak-anak Tuhan di bahu dan dadanya. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang takut dan gentar, dan Bapa Sang Sumber segala terang menerangi dia, serta menyingkapkan keperluan gereja yang dipikul dan diperhatikannya. Karena itu suratnya kepada jemaat di Korintus adalah apa yang diperlukan oleh jemaat itu. Dan suratnya kepada jemaat di Efesus adalah apa yang diperlukan jemaat di Efesus. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat, dia mengikuti prinsip yang sama dengan imam besar, yang mencari terang Tuhan dengan mengenakan tutup dada pernyataan keputusan. Urusan gereja-gereja Tuhan ada di atas bahu Paulus, dan ada di dalam hati Paulus. Paulus tidak bersikap acuh terhadap urusan gereja-gereja, sehingga dia tidak berdoa dengan sembarangan. Dia tidak begitu saja berdoa dan kemudian menulis kepada jemaat di suatu tempat. Kita perlu mengerti prinsip membawa kaum saleh ke hadirat Tuhan. Paulus membawa anak-anak Tuhan bersama dengannya saat dia memandang Tuhan selama berhari-hari.
Dan saat dia melihat sesuatu di dalam terang Tuhan, dia menulis surat berdasarkan terang itu. Untuk mengerti kehendak Tuhan bagi umat Allah serta gereja, harus ada seseorang yang mau memikul dan memeluk anak-anak Tuhan, serta membawa mereka ke hadirat Tuhan. Kemudian membaca kondisi mereka di bawah terang Tuhan, dan menulis apa yang mereka terima dari Tuhan. Dengan cara ini, Allah mewahyukan diri kepada anak-anaknya di dalam gereja. Urusan di dalam gereja diputuskan dengan prinsip tutup dada pernyataan keputusan. Keputusan di dalam gereja tidak dibuat berdasarkan perintah satu atau dua orang. Ini bukanlah cara Tuhan. Mungkin kita bertanya, bukankah gereja pada zaman para rasul juga patuh kepada para rasul? Ya, mereka memang taat. Tetapi para rasul membawa umat Tuhan ke hadirat Tuhan dan mencari wahyu Tuhan terlebih dahulu. Mereka tidak memberi perintah menurut apa yang mereka anggap baik. Urusan di dalam gereja juga tidak diputuskan berdasarkan voting. Ini juga bukan cara Tuhan. Penatua di gereja harus membawa kondisi kaum saleh ke hadapan Tuhan dan menanyakannya kepada Tuhan. Orang yang lebih lama percaya atau lebih tua umurnya tidak membuat orang itu menjadi tua-tua gereja. Pengalaman dan kondisi rohanilah yang menjadikan seseorang menjadi penatua. Dengan membawa kaum saleh ke hadapan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan, Tuhan akan mewahyukan dirinya melalui umatnya, dan Tuhan akan menempatkan kehendak hatinya di tengah-tengah umatnya. Dalam perkara ini kita melihat perlunya penanggulangan oleh salib di sini. Bila kita damba untuk hidup menurut prinsip ini, kita perlu salib menanggulangi diri kita. Tanpa salib, Tuhan tidak memiliki jalan untuk berbicara kepada gereja. Setiap orang, penatua, rasul, orang-orang muda dan tua, perlu merelakan dirinya diremukkan oleh salib. Hanya dengan demikian Tuhan dapat berbicara dengan jelas. Kita perlu mau belajar untuk dibatasi oleh Tuhan dalam apa yang kita perbuat dan katakan. Kita perlu belajar untuk diremukkan oleh salib. Bila kaum saleh di suatu tempat melakukan seperti ini, tempat itu adalah tempat yang paling banyak menerima wahyu Tuhan. Bangsa Israel mengakui otoritas Harun karena tongkat Harun yang bertunas. Tanpa hayat kebangkitan, otoritas tidaklah berguna. Otoritas di dalam gereja bukan dititik beratkan pada kedudukan. Otoritas ini dititik beratkan pada hayat. Tidak seorang pun dapat menganggap dirinya berotoritas di gereja karena dia memiliki kedudukan tertentu. Kita perlu merendahkan diri dan taat. Otoritas di dalam gereja adalah perkara memperhidupkan teladan di dalam kasih. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita, agar kita dapat memiliki hati yang rela untuk memikul anak-anak Tuhan, dan memeluk mereka di dalam kasih untuk membawa mereka ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.